Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sapaan renungan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya masih menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah buka hati dan pikiran kita untuk terus diterangi oleh Roh Allah. Sampai kita terus benar-benar boleh merasakan kasih dan anugerah Tuhan hidup bersama dengan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ketiga. Tapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Mazmur 51 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan ini Mazmur 51 ini adalah Mazmur pertobatan atau pengampunan dosa. Ada 7 Mazmur berbicara tentang pengampunan dosa atau pertobatan. Tetapi Mazmur 51 inilah Mazmur yang paling indah yang menceritakan tentang pertobatan. Sehingga sekaligus ini digubah oleh orang-orang menjadi satu liturgi yang dibawakan di dalam ibadah kita di gereja. Sehingga setiap orang ketika mereka datang ke gereja, berhadapan atau berjumpa dengan Tuhan, dia harus menyadari dosa-dosanya, meminta pengampunan di hadapan Tuhan, dan meminta kekuatan supaya dia diteguhkan untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Itu. Oleh karena itu saudara-saudara, ada beberapa hal yang penting yang perlu kita sampaikan untuk menjadi renungan buat kita. Yang pertama sekali saudara-saudara, kita harus menyadari dosa yang kita lakukan. Dan kita harus memohon ampun kepada Tuhan. Meminta belas kasihan daripada Tuhan. Makanya seperti yang dikatakan pemazmur ini, kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Dia menyadari karena dosanya dia adalah orang yang celaka. Orang yang hina, orang yang menjijikkan, bahkan orang yang tidak akan dikenal oleh Tuhan. Makanya dia memohon belas kasihan supaya Tuhan mengasihinya. Bahkan dia mengatakan, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Ya, memang itulah apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan dan puncaknya melalui kematian Yesus Kristus, yaitu memberikan anugerah keselamatan melalui penghapusan dosa dengan kematian Yesus Kristus. Ingat saudara-saudara, dosa kita begitu besar, tetapi rahmat Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan jauh melebihi besarnya dosa kita. Asal kita mau menyadari, mengakui dosa-dosa kita, dan memohon ampun akan segala dosa-dosa kita, maka Tuhan pasti akan mengampuni dan menerima kita. Itu. Makanya sadari akan dosa-dosamu. Saudara-saudara, yang kedua yang perlu kita ingat dalam firman Tuhan, kenapa Daud mengingat dosa-dosanya dan memohon ampun? Karena dia merasa ngeri dan takut membayangkan hukum atau hukuman Tuhan yang akan dia terima karena dosa yang dia lakukan. Itu saudara-saudara apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kemarin bagi kita. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 itu. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Orang yang hidup di dalam kasih kepada Tuhan, mencintai Tuhan lebih daripada segala-galanya, memuliakan Tuhan yang utama dalam hidupnya, maka ingatlah
bahwa dia tidak akan pernah takut. Karena apa? Karena dia benar-benar melakukan apa yang Tuhan katakan. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan pun mengasihi kita. Sedangkan ketika kita tidak mengasihi Tuhan saja pun, Tuhan masih mengasihi kita. Memberikan waktu, memberikan teguran supaya sampai kapan kita boleh bertobat. Cuma ingat, ada waktunya, batasnya, limitnya ada, yaitu sampai umur kita berakhir, sampai nafas kita berakhir. Maka hati-hatilah, disitulah masanya Tuhan tidak akan mendengarkan lagi keluhan-keluhan kita. Jadi semasa atau sepanjang kita masih hidup, saudara-saudara, mari kita menyadari segala dosa-dosa kita, karena akibatnya begitu mengerikan, yaitu neraka selama-lamanya. Makanya saudara-saudara, sama seperti pemazmur, dan ini juga menjadi ajakan. Ketika Mazmur menyadari dosa-dosanya dan dia mengakui kepada Tuhan, ini sekaligus ajakan bagi pemazmur untuk setiap orang supaya mereka juga menyadari dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Itu. Yang ketiga saudara-saudara, kenapa dia memohon pengampunan kepada Tuhan saat ini? Karena yaitu sama ngerinya dengan hukuman Tuhan, yaitu keterpisahan. Ketika kita hidup di dalam dosa dan tinggal di dalam dosa, maka kita tidak akan bisa datang ke hadapan Tuhan. Kita tidak akan bisa datang memuji, memuliakan nama Tuhan dalam keberdosaan kita, dalam kejahatan kita, dalam kemunafikan, kebencian, perzinahan, dan dosa-dosa kita yang lain. Tuhan akan menerima kita untuk memuliakan Dia ketika kita menyadari segala dosa-dosa kita dan meninggalkan dosa-dosa kita. Tuhan tidak akan mau dipuji oleh orang-orang yang munafik, orang-orang yang mulutnya selalu memuji-muji Tuhan tapi hatinya selalu jahat. Oleh karena itu saudara-saudara, makanya Tuhan mau supaya kita menyadari diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Maka Tuhan akan berkenan dan menerima kita dalam setiap kehidupan kita. Itu. Yang keempat saudara-saudara, yang penting juga dari firman Tuhan ini, Daud mengakui dosanya setelah Jonatan, orang yang sangat dia kasihi, ya. Nathan yang sangat dia kasihi dan mengasihi, sahabat karibnya itu, menegur dia, mengingatkan dia. Ingat saudara-saudara, ini yang perlu kita miliki dan kita punya dalam hidup ini, yaitu teman yang mau mengingatkan, teman yang mau menegur, supaya kita boleh diselamatkan, supaya kita boleh kembali sadar dan kembali melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita mencari teman yang mau menegur kita. Lebih bagus tamparan yang menyakitkan dari seorang teman yang mengingatkan kita akan dosa-dosa kita, daripada apa? Seorang yang selalu memuji-muji kita ketika kita melakukan dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah kita mendapatkan teman atau berteman kepada orang-orang yang selalu mengingatkan kita, dan kita juga berani menegur orang lain supaya kita juga bisa menyelamatkan orang lain. Oleh karena itu saudara-saudara, mari sadari diri, minta ampun dengan segala dosa-dosa kita, dan kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Dan segala sesuatu akan dipulihkan oleh Tuhan. Ketika dosa-dosa kita sudah dihapuskan, ketika kita berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Ajar kami untuk boleh mengakui segala kekurangan-kekurangan dan dosa-dosa kami. Karena kami tahu bahwa itu akan berakibat fatal. Hukuman yang akan kami terima. Begitu mengerikannya. Oleh karena itu Tuhan, jangan biarkan itu terjadi. Biarlah kami boleh menyadari setiap dosa-dosa kami dan mengakuinya di hadapan Tuhan, memohon pengampunan dan rahmat Tuhan bagi kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah mendengarkan firman Tuhan.
Mari datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa kita dan mohon ampun kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.